Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainutrisari, mahasiswa jurusan Manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, serta bagaimana jejari wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Afifuddin Suhaili Kala memperkirakan pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga 20% sejak adanya kasus pertama korban positif corona di Indonesia. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ada beberapa strategi agar bisnis tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19. Strategi yang pertama yaitu periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat dengan cepat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat. Strategi yang kedua yaitu periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha Anda mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang Anda. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang Anda, dengan begitu Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda. Strategi yang ketiga yaitu buatlah bisnis plan baru. Buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Strategi yang keempat yaitu catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji karyawan, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Strategi yang kelima yaitu lakukan manajemen risiko. Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah resiko, menghindari resiko, mengurangi potensi resiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan resiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar bisnis tetap bertahan dan tidak terpuruk selama pandemi corona. Yang pertama, geser fokus buat produk yang relevan. Strategi ini juga bisa diterapkan untuk bisnis fashion. Coba buat produk yang sedang betul-betul dicari konsumen dengan bahan yang dimiliki. Sebagai contoh, pembisnis pakaian atau kerudung bisa beralih membuat masker-masker kain yang kini wajib dipakai demi mencegah penyebaran virus. Cara yang kedua yaitu promosi. Promosi bisa dibuat dengan memberi harga, diskon, atau paket menu tertentu. Seperti promosi free ongkir atau gratis ongkos kirim bisa lebih bermanfaat. Cara yang ketiga yaitu maksimalkan layanan online. Penjualan daring jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Maksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Cara yang keempat yaitu empati. Farid Fatahillah, Asosiasi Konsultan Inventur, menyatakan bahwa krisis wabah COVID-19 adalah ajang bagi brand untuk berempati, peduli, dan memberikan solusi. Ini adalah keharusan dan kenormalan baru, jelasnya. Misalnya,
Pemilik restoran atau kafe bisa menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau baristanya di pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan. Berikan manfaat dan solusi untuk konsumen, seperti memberi kelas online gratis atau akses streaming gratis selama beberapa waktu agar masyarakat tidak bosan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.